Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang osilator. Tapi sebelum ke pembahasan, kita perkenalan dulu. Dari kelompok 2 itu ada beranggotakan 5 orang, yaitu pertama Dimas Fadilah Muhammad Akbar Lubis dari kelas 1 TETA. Yang kedua ada Henry Triwijanata dari 1 TETA. Kemudian ada Ilham Setiawan dari 1 TETB. Yang keempat ada Judith Marcella dari 1 TETB. Dan terakhir itu ada Nanda Tri Prasetya dari 1 TETA. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan, yaitu pembahasan tentang osilator. Apa sih osilator? Kita akan bahas di sini. Oke. Pertama kita akan membahas tentang pengertian osilator. Apa sih osilator tuh? Pengertian osilator. Osilator adalah rangkaian elektronik yang menghasilkan sinyal elektronik periodik yang berosilasi, seringkali berupa gelombang sinus atau gelombang persegi. Osilator mengubah arah, searah atau DC dari satu daya ke sinyal arah bolak-balik atau AC. Mereka banyak digunakan di dalam perangkat elektronik, mulai dari generator jam, perangkat elektronik, hingga instrumen digital seperti kalkulator dan komputer dan periferal kompleks dan lain-lain juga. Rangkaian osilator banyak digunakan dalam perangkat elektronik seperti pemancar radio, pemancar TV, jam, beeper, dan konsol video games. Oke, selanjutnya kita akan ke pembahasan selanjutnya. Oke, pembahasan selanjutnya saya akan membahas 3 istilah yang berhubungan erat dengan rangkaian osilator. Yang pertama ada periode T. Adalah sebuah waktu yang dibutuhkan dalam menempuh satu kali getaran atau satu siklus gelombang bolak-balik. Periode ini menggunakan satuan sekon atau detik. Berarti ini biasanya digunakan dalam jam ataupun jam tangan. Oke. Yang kedua itu ada amplitudo, yaitu merupakan persimpangan paling jauh yang dapat diukur dari titik keseimbangan suatu getaran. Oke. Yang ketiga itu frekuensi, yaitu sejumlah getaran yang dihasilkan 1 detik. Satuan yang digunakan untuk frekuensi itu hertz. Oke, selanjutnya kita akan ke pembahasan selanjutnya. Oke, pembahasan selanjutnya saya akan memaparkan penggolongan osilator berdasarkan frekuensi keluaran. Oke, yang pertama itu osilator frekuensi rendah atau LFO adalah osilator elektronik yang menghasilkan frekuensi di bawah sekitar 20 Hz. Kecil berarti ya. Yang kedua yaitu osilator audio, menghasilkan frekuensi dalam rentang audio sekitar 16 Hz sampai 20 kHz. Yang ketiga yaitu osilator frekuensi radio. Apa tuh? Yaitu frekuensi yang menghasilkan sinyal dalam rentang frekuensi radio atau FR sekitar 100 kHz hingga 100 GHz. Besar berarti. Selanjutnya kita akan ke pembahasan selanjutnya. Tadi kita kan sudah membahas penggolongan osilator berdasarkan frekuensi keluaran. Di sini ada juga pembagian osilator berdasarkan bentuk gelombangnya. Oke, bentuk gelombang osilator yaitu ada pertama itu ada osilator sinusoidal. Osilator sinusoidal adalah osilator harmonik, adalah osilator yang outputnya berupa sinyal sinusoidal atau setidaknya mendekati sinyal sinusoidal dalam kurung dengan frekuensi tertentu, berarti tidak semua frekuensi. Oke. Yang kedua itu ada osilator relaksasi. Apa sih osilator relaksasi ini? Oke. Osilator relaksasi atau relaxation oscillator adalah osilator yang outputnya berupa sinyal non sinusoidal seperti gelombang persegi, gelombang segitiga atau gelombang gigi gergaji. Berarti ini berbentuk gelombang. Oke, selanjutnya kita akan membahas ke pembahasan selanjutnya. Tadi kita sudah membahas frekuensi bentuk. Sekarang saya akan memaparkan teknik pembangunan osilator. Teknik pembangunan osilator ini ada 2 cara yaitu dengan menggunakan komponen-komponen yang menunjukkan karakteristik resistansi negatif dan umumnya menggunakan UJT dan dioda terobosan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu dengan menggunakan umpan balik positif pada penguat. Umpan balik positif tersebut
akan menguatkan desak internal yang ada di penguat. Apabila keluaran penguat sefasa dengan maksudnya, maka osilator dapat terjadi. Oke, next. Oke, pembahasan selanjutnya kita akan memaparkan prinsip kerja dari osilator. Prinsip kerja dari osilator itu kita gambarkan sebuah rangkaian, yaitu ini diagram dasar osilator. Diagram dasar osilator ini terdiri dari dua rangkaian, yaitu penguat atau amplifier dan umpan balik atau feedback, ini output. Oke, pada dasarnya sebuah osilator membutuhkan sinyal yang kecil yang berasal dari penguat. Osilasi akan terjadi jika penguatnya ditambahkan suatu arus listrik untuk menghasilkan sinyal kecil. Sinyal kecil tersebut akan menjadi umpan balik ke penguat. Oleh sebab itu, jika penguat sama dengan fasa dari sinyal umpan balik itu, maka osilasi akan terjadi. Dalam osilator umpan balik positif dari luar cukup untuk membuat hasil yang tidak terhingga dan memberikan resistansi negatif yang diperlakukan untuk menanggulangi peredaman alami dari osilator. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis osilator. Yang pertama itu ada osilator Armstrong. Osilator Armstrong itu apa sih? Osilator Armstrong itu atau sering disebut osilator Meissner atau osilator pengingat adalah osilator elektronik LC yang menggunakan induktor D. Osilator Armstrong dikenal sebagai osilator pengingat karena fitur individual dari sinyal umpan balik harus menghasilkan osilasi yang secara magnetis digabungkan dengan indikator tangki kapasitor. Persamaan berikut menunjukkan frekuensi osilator. Oke, saya akan gambarkan. F sama dengan 1 2 LC. Oke. Selanjutnya kita akan membahas osilator berikut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang osilator Hartley. Osilator Hartley sejajar dengan osilator Colpitts. Apa itu osilator Colpitts? Itu nanti di pembahasan selanjutnya. Oke. Osilator Colpitts selain dari itu menggunakan sepasang koil penyadapan sebagai alternatif dari dua kapasitor yang disadap. Dari rangkaian tegangan output dikembangkan melintasi induktor L1 dan tegangan umpan balik melintasi induktor L2. Jaringan umpan balik diberikan dalam ekspresi matematika yang diberikan sebagai berikut. Oke, di sini saya akan menuliskan jaringan umpan balik dari osilator Hartley. XL2 per XL1 sama dengan L2 per L1. Inilah jaringan umpan balik dari osilator Hartley. Selanjutnya kita membahas ke osilator berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang dikatakan dengan osilator Colpitts itu. Osilator Colpitts ini termasuk dari jenis osilator yang ketiga. Fitur dari osilator Colpitts adalah umpan balik untuk perangkat aktif dan mereka diambil dari pembagian tegangan dan terdiri dari dua kapasitor yang secara sering melintasi induktor. Rangkaian osilator terdiri dari perangkat penguat seperti transistor bipolar, transistor FET, penguat operasional, dan tabung vakum. Output terhubung ke input dalam loop umpan balik yang memiliki rangkaian tunit paralel dan berfungsi sebagai bass filter digunakan sebagai frekuensi osilator. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang
osilator klep atau osilator yang kelima dari jenis-jenis osilator. Oke, pengertian osilator klep itu yaitu termasuk jenis osilator LC. Osilator klep tersusun dari 3 buah kapasitor dan 1 buah induktor. Konfigurasi osilator klep sama dengan osilator Colpitts, namun ada penambahan kapasitor yang disusun seri dengan induktor. Osilator klep diperkenalkan oleh James Kay yaitu pada tahun 1948. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang osilator kristal atau jenis osilator yang keenam. Osilator kristal adalah osilator yang rangkaiannya resonansinya tidak menggunakan LC atau RC, melainkan sebuah kristal kuarsa. Rangkaian dalam kristal mewakili R, L, dan C yang disusun seri. Osilator Peirce ditemukan oleh George W. Peirce. Osilator Peirce banyak dipakai pada rangkaian digital karena bentuknya yang simpel dan frekuensinya yang stabil. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Di sini saya akan memberikan 3 contoh soal. Yang pertama, seperti yang di papan, diketahui R1 sama dengan 10 kilo-ohm, R2 sebesar 4,7 kilo-ohm, kemudian C1 dan juga C2 yaitu 1 mikro, L1 1 mH. Ditanya itu apa itu berapa frekuensinya. Jawaban dari saya itu F1 per 2pi akar L kali C1 kali C2 per C1 tambah C2. F sama dengan 6,28 akar 1 mH kali 1 mikro kali 1 mikro per 1 mikro tambah 1 mikro. Hasilnya itu 7121,2356 Hz. Kalau dibuat ke kilohertz menjadi 7,121 kilohertz sebesar ini. Oke, selanjutnya kita akan memasuki soal yang kedua. Oke, kita akan memasuki contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu sebuah rangkaian Colpitts memiliki 2 kapasitor 24 NF dan juga 240 NF. Masing-masing dihubungkan secara paralel dengan induktor dari 10 mH. Tentukan frekuensi osilasi rangkaian dan juga fraksi umpan balik. Oke, jawabannya frekuensi osilasi untuk osilator Colpitts diberikan sebagai Fr sama dengan 1 per 2pi per akar LCT. Kemudian karena rangkaian Colpitts terdiri dari kapasitor secara seri, maka total kapasitansinya adalah CT sama dengan 20 NF dikali 240 NF per 24 NF tambah 240 NF sama dengan yaitu hasilnya 21,28 NF. Kemudian induktansi induktor diberikan sebagai 10 mH. Maka frekuensi osilasi adalah yaitu Fr sama dengan 1 per 2V akar LCT sama dengan 1 per 6283 akar 0,01 kali 21,282 kali 10 minus 9 sama dengan 10,8 kHz. Frekuensi osilasi untuk osilator Colpitts karena 10,8 kHz dengan fraksi umpan balik yang diberikan sebagai FF sama dengan C1 per C2
sama dengan 24 NF per 240 NF yang hasilnya menjadi 10%. Oke, selanjutnya kita akan memasuki soal contoh yang ketiga. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, dari sebuah rangkaian kita mendapatkan diketahui Fr sama dengan 1 kHz dan kedua Xc sama dengan 160 ohms. Oke, yang ditanya itu CB. Berapa CB-nya? Seperti itu. Oke. Jawab dari soal yang ketiga ini yaitu XCB sama dengan 160 ohms sama dengan 1/2 VFCB sama dengan 1/2 kali V kali 10 kali CB. Mendapatkan hasil CB yaitu 0,00000, nolnya sebanyak 6 kali, 9947 farad, yang kalau diperkecil menjadi CB sama dengan 0,1 mikrofarad. Oke, sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hendy.